Belum kenalan sama secara ini tuh. Secara nih. Nah, ya, secara ini yang mana nih? Oke, kita mulai nih ya. Udah Oke. jam 7:10. Selamat malam teman-teman semua. Selamat jumpa kembali dalam Daily Mindfulness ya. Nah, hari ini kita bersama dengan Susyong Hoklai. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita satukan hati dan pikiran kita dengan berlatih nafas ya. Nafas perut. Oke, perutnya dikembungkan, kita tarik nafas. Perutnya dikempiskan, kita buang nafas. Kita hitung sampai hitungan 50 ya. Kembung. Kempis. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. Oke, teman-teman, kita kembali ke laptop. Oke, hari ini Susyong Hoklai seperti biasa dengan ceria ya akan mengajak kita dengan topik apa sih? Mengasah diri. Mengasah diri part 1 ya, bagian 1. Nanti Part one. nextnya ada part 2, part 3 ya. Oke, Iya. silakan Susyong Hoklai. Oke, baik. Terima kasih Sejeh Wileng ya, yang selalu mengajak kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan ya. Ini belajar bersama juga artinya kita melakukan kebajikan loh. Karena dengan belajar itu pikiran-pikiran buruk kita hilangkan, fokus kepada apa yang kita lakukan saat ini, yaitu belajar bersama tentunya ya. Jadi mengasah diri adalah ya kita sama-sama belajar mengasah diri. Di dalam kehidupan ini kita butuh tentunya ya mengasah diri. Jadi tadi saya ada bilang mengasah dan mengasuh ya. Jadi mengasah diri, kita juga mengasuh diri kita agar menjadi lebih baik lagi kan begitu ya. Jadi karena memang di dalam kehidupan ini kita tahu ya bahwa manusia itu kalau dari para ustadz ya pernah berkata bahwa manusia itu tempatnya dosa. Manusia tempatnya dosa. Artinya tempatnya membuat kesalahan-kesalahan. Itu juga karenanya Yesus harus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia, menjadi juru selamat manusia. Buddha juga datang ke dunia ini, terlahir ke dunia ini katanya untuk menyelamatkan umat manusia. Karena umat manusia begitu mudah terkontaminasi oleh racun-racun dunia. Oleh racun dunia,
mudah terprovokasi oleh berbagai fenomena-fenomena dalam kehidupan yang membuat kita menjadi orang yang mudah marah, orang yang serakah, orang yang suka membenci, ya, suka nyinyir, dan banyak lagi perilaku-perilaku bodoh sebetulnya yang kita lakukan seperti itu. Tapi kita sering nggak sadar bahwa kita melakukan kebodohan-kebodohan itu, ya. Bahwa marah-marah itu bodoh. Waduh, siapa yang bilang katanya? Enggak, saya memang harus marah katanya. Marah bukan kebodohan katanya. Marah saya memang mau mengajari orang. Betul, memang di satu sisi kadang kita merasa bahwa kita betul, kita marah, kita sedang memberitahu seseorang, mau mengajari seseorang. Tetapi sebetulnya dari satu sisi lagi, kalau kita itu ketika marah-marah, tensinya naik, darahnya naik semua, ya, terus kemudian muka merah, darahnya tinggi. Nah, kalau sampai tak darahnya tembus ke atas, kena stroke, ya, itu bisa kena batang otak juga, seperti, mohon maaf ya, apa namanya, orang-orang yang sakit yang kena batang otak, pendarahan di otak, nah itu kan karena tensinya terlalu tinggi, barangkali ada yang demikian, ya. Seperti itu, jadi kita memang harus berhati-hati, ya, dengan apa yang kita perbuat, kita lakukan, ya. Jadi dari pikiran-pikiran kita itu yang semuanya akan mengarahkan kita mau kemana, gitu ya. Nah, jadi mengasah diri kita ini di grup Daily Mindfulness udah sering banget nih diajak, ya, diberikan bimbingan oleh para apa namanya suhu-suhu seperti Hengki Sesiung, gitu ya, apa Agus, Sung Rudi, ya. Nah, jadi saya bagian apa bercanda-bercandanya nih. Ya, jadi bagian bercanda-bercandanya, seru-seruan, ya, bahwa apa eh, juga ingin mengajak teman-teman kita sama-sama berbagi bagaimana cara-cara kita melatih diri, cara-cara kita mengasah diri kita. Tadi si Cemeri mengatakan saya dulu suka sombong. Nah, dulu berarti saya dulu, itu kalau bilang saya dulu berarti saya sekarang udah nggak sombong. Nah, kan berarti kenapa demikian? Karena tentunya ada pelatihannya, berlatih, mengasah dirinya, mengasuh dirinya menjadi bukan orang yang sombong lagi. Mungkin nanti ada Sesiung Hema, ada Seci Ami, oh saya dulu suka marah, umpamanya gitu ya. Saya nggak tahu dulu suka marah apa enggak. Dulu suka marah, oh sekarang berarti udah enggak. Nah, itu kan artinya kita memiliki progres, ya, dalam pelatihan mengasah diri itu memiliki kemajuan-kemajuan. Karena barang siapa yang terus mau terus belajar, belajar tanpa henti, apalagi gitu, ya, tentu akan semakin maju. Pasti akan mendapatkan hasilnya. Di orang yang menanam pasti akan menuai. Jadi demikian hukumnya. Jadi kalau kita rajin terus-menerus belajar, rajin mempraktekkan ajaran-ajaran, tentunya kita sendiri yang akan mendapatkan buahnya. Bukan begitu? Ya, Bapak Ibu, sesiung sejai semuanya, betul kan, ya? Iya, Hemat sesiung, betul nggak hemat sesiung? Wah, hemat sesiung tidur nih kayaknya nih. Jadi betul ya, si Willing, ya? iya, Demikian adanya, ya. Nah, malam ini jadi saya tahu Sesiung Sece, Bapak Ibu semua udah melatih diri sekian lama, mengasah diri sekian lama, ya. Dari nggak ada salahnya kita bolak-balik lagi nih. Dan malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menonton sebuah video pendek yang judulnya eh, kesombongan, ya, judulnya secawan teh kesombongan. Wah, ada secawan teh kesombongan, dan saya mohon izin untuk share screen nih, udah boleh belum? udah. Ya, udah boleh. Nah, ini gimana gedein, ini kok kecil banget. Nah, ini dia, ini gede, ya, secawan teh kesombongan. Nah, ini udah terlihat belum di layar? Udah. Udah, ya.
Tapi belum diklik. Hah? Belum diklik ya? Apa yang belum diklik nih? Ini baru di daftar Oke, ada download aja. sekarang ada gambar nggak ini? Belum. Nggak ada, cuma tulisan. Oh, tulisan. Berarti belum keluar gambar di situ ya. Di tempat saya udah keluar gambar nih. Nah ini ya. Begini? Belum Belum. juga? Belum juga ya. Wah, ini ada yang salah nih ya. Eh, Bagaimana caranya? Bentar ya. Berarti saya mesti balik lagi dulu. Balik lagi dulu ke sini. Eh, Pakai yang mana ya untuk mengeluarkan? Sisung Hema ada nggak Sisung Hema? Ya Sung itu Hema. susuk keluar dulu kali ya, mungkin susuk keluar dulu. Saya keluar dulu dari mana? Ya dari share-nya. Oh, keluar lagi dari share-nya. Ya, susuk udah Oke, saya keluar lagi dari share-nya dulu ya. Bentar. Eh, Berarti kalau keluar dari share saya, eh, bagaimana di atas keluarnya? kan, Susuk. Di atas ya, Hah? di atas ya, atau di atas ya. Iya tahu ada new share, ada yang hijau ini. Cara keluar dari Nah, yang hijau ini saya klik yang hijaunya, udah. Atau di sini ada opsi untuk media player masa ini. udah buka dulu belum videonya? Videonya buka dulu aja. Oh, tadi videonya belum dibuka tadi. Iya, memang belum. Oke, sekarang kan saya buka nih. Nah, jadi udah nih. Ini udah jadi. Udah. Suaranya belum, Susuk. Tadi Susuk suaranya ada tombol share sound, udah diklik belum? Oh, share sound di. Sebelum di share. Oh, belum. Atau Susuk di atasnya diklik di atasnya tuh ada share sound. Share sound di atas. Oh, iya nih, saya klik ya. Ya, Jadi optimize for video klipnya boleh nggak? Nggak usah. nggak usah. Coba play dulu, Susuk. Oke, saya kemudian play lagi ya. Kedengaran Belum, suaranya? belum, Hah? belum keluar, Susuk. Suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar ya? Mm-mm. Sudah Hmm, keluar lagi aja, terus di share lagi, nanti di bawahnya di sebelah kiri bawah tuh ada tombol share sound. So. oke, saya keluar lagi ke kiri bawah yang mana nih sih Jum? Di dekat share screen ya. Atau saya keluar semuanya gitu ya? Iya ya, keluar semuanya sih. Keluar semuanya. Nah ini Sebelum di share, di atas itu tuh ada more live gitu. Oh, enggak dong kalau live. Oh ini ada share sound nih. ya itu klik so. Oke, saya coba udah share sound. Coba lagi ya. Ward Cunningham, Ya. Keluar. komputer dari Ada Amerika suara. pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru,
kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi. Yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, Selamat datang dan boleh langsung. dan memahami keadaan orang lain, kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak. Iya. Nah, Bagus banget. ya kita ya cuman sekian videonya. Jadi ya tadi kita sama-sama lihat ya, dari kesombongan itu ada kesombongan yang kasar, ya seperti pamer, ya ingin membangga-banggakan kehebatannya segala itu ya. Juga ada kesombongan yang halus. Kesombongan yang halus itu seringkali banyak orang yang nggak tahu, nggak nampak, ya nggak kelihatan. Ya misalkan ketika saya melihat seseorang atau mendengar seseorang sedang sharing, dalam hati saya, begini aja sharing. Dalam hati doang loh itu ya. Nah, ini mah nggak ada apa-apanya ini. Nah itu kesombongan yang halus tuh. Jadi menjudge orang lain ya, bahwa orang lain itu jadi meremehkan orang lain gitu. Atau kecakapan amat sih, belagu amat sih itu orang. Nah itu juga kesombongan kita gitu ya. Nah, itu tapi halus, orang lain nggak ada yang tahu itu halus. Jadi kalau kasar kan, wah kelihatan langsung ketahuan ya. Gue siapa nih gitu kan? Emang lu siapa? Awas lu jangan macem-macem sama gue. Nah gitu. Jadi jangan macem-macem sama gue. Nah, itu kesombongan, bentuk-bentuk kesombongan. Jadi sama-sama kita tadi lihat video tersebut. Nah sekarang saya kepengen mendengar nih apa yang Sesiung Sece Bapak Ibu semuanya dapatkan dari video pendek ini, lalu kemudian apa pandangan Bapak Ibu Sesiung Sece semuanya. Silakan, ayo siapa yang mau memulai dulu nih sharingnya nih? Sesiung Hema dulu. Ya, Sesiung Hema, silakan. Ya, malam Siung. Ya. Ya, kalau menurut saya sih hampir semua
namanya kesombongan ada di setiap manusia ya, Hmm. nggak mungkin nggak ada gitu ya. Orang juga kadang-kadang dari segi berpakaian aja ada orang yang bilang, wah mau merasa nyata di benar kata Song Oklay, kita mau menunjukkan jati diri kita siapa gitu loh. Kadang-kadang bahkan juga kita kalau sudah berkegiatan juga kadang-kadang maunya orang ada pengakuan gitu, oh ini loh saya loh, karya saya loh, hasil saya loh. Kalian mana bisa, ya kan? Itu pun kesombongan. Itu kesombongan yang kasar bagi saya, menurut saya. Yang terlihat. Tapi kadang-kadang ada juga yang kesombongan yang halus, sangat halus, yang nggak mungkin terlihat. Saya pernah ikut meditasi ya. Saya merasa saya nggak perlu pakai matras gitu loh. Waduh, wah yang lain mah apa metode metode meditasinya kurang bagus, saya nih yang bagus nih. Padahal saya nggak menunjukkan itu ke orang, tapi pas saya bilang itu ke guru, ke pembimbing meditasi, guru boleh nggak saya nggak pakai matras? Saya kaget, gurunya tahu kamu sombong. Loh, kok guru kau bisa tahu? Saya kan cuma halus itu kan, itu halus banget kan, nggak ada yang tahu loh, cuma saya doang yang tahu. Tapi karena mungkin guru itu dia sudah berpengalaman ya, dia langsung bisa membaca saya. Oh, kamu sombong. Kok guru bisa tahu? Karena kamu merasa beda yang lain. Nah, kadang-kadang orang merasa wah saya ingin beda orang sama yang lain nih. Yang lain belum punya, saya sudah punya duluan. Nah, kadang-kadang juga ada yang memamerkan langsung di media sosial. Bahkan kebaikan pun itu bisa menjadi kesombongan. Saya nih orang baik nih. Kalian masih belum berbuat kebaikan. Gimana sih? Apa itu? Jadi kayaknya itu pun halus sih, tapi kayaknya nggak sadar. Nah, makanya itu kita butuh namanya mindfulness agar kita sadar apapun yang kita buat. Jadi kita sadar, oh ternyata kesombongan itu juga nggak lihat hanya kasar aja, tapi halus pun bisa lihat. Kadang-kadang orang berbuat baik, udah nyumbang, wah kayaknya juga nih orang butuh tahu nih, saya sudah sumbang, saya sudah berbuat baik. Itu bisa sombong gitu. Bahkan yang namanya baik, namanya jahat juga banyak. Itu nilai kesombongannya ada gitu loh. Cuma level-levelnya itu gimana. Nah kadang-kadang juga kita nggak sadar kita sudah merasa diri kita sombong gitu loh. Itu kira-kira so. Iya, bagus sekali ya. Ya memang demikian ya. Jadi ini kan kalau Sisung Hema cerita itu tadi Sisung Hema punya pengalaman ya. Pengalaman dan mengakui sendiri bahwa Sisung Hema waktu meditasi tadi merasa sombong. Gua mah nggak usah pakai matras juga bisa. Orang-orang pakai matras sampai 2 atau 3 lagi pantatnya diganjel matras. Ya, begitu kan. Saya dulu awal-awal meditasi, waduh, matrasnya harus dua biji sih, Cung. Kalau satu kayaknya udah mentok ke lantai, kayaknya keras banget gitu loh. Mesti dipasang 2 gitu ya. Jadi ya memang ya berarti ini Sisung Hema sombong juga nih ya. Oke, ya jadi ya orang-orang yang mengakui dirinya pernah melakukan hal-hal yang seperti ini, itu juga artinya Sisung Hema sudah belajar dan memiliki progres yang baik ya, sehingga juga punya apa namanya, punya pemahaman, bisa mendeteksi kesombongan diri ya. Kalau kita mampu mendeteksi ya kayak Sisung Hema, tentunya begitu terdeteksi kesombongan mau muncul, kesombongan itu tereliminasi ya, langsung mereda karena tahu bahwa itu sombong itu nggak usah lah diiniin ya, jangan sombong deh. Nah kalau kita sadar, mindful tadi kata Sesiung Hema ya, mindful, kesombongan yang muncul itu langsung kita tahu ya. Kalau yang lebih hebat lagi, kesombongannya belum muncul dia udah tahu gue bakal muncul kesombongan nih. Waduh, itu udah hebat ya. Itu udah advance banget itu. Jadi baru istilahnya ujungnya muncul dikit aja udah tahu ini kesombongan nih bakal muncul. Langsung kesombongan itu melapot lagi ya. Ngelepot lagi itu apa? Bukan melepot, masuk lagi ke dalam kayak apa kura-kura punya kepala gitu ya. Begitu dilihat, lu kura-kura, dia melapot lagi cet ke dalam. Takut dia. Takut dia. Ya kalau kita nggak tahu dia kepalanya nongol keluar. Nah itu sama kesombongan begitu ya. Jadi kesombongan, yang lain juga sama lah hal-hal yang
muncul itu kalau kita sadari, kalau yang tidak baik, kalau kita sudah tahu, punya pemahaman mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau yang tidak baik muncul, itu terdeteksi dari awal, nah itu perilaku kita tentunya akan terjaga. Begitu ya, Sung Hema, sisi yang lain. Nah, silakan ada pendapat yang lainnya atau mau merespon pendapat dari Sung Hema. Silakan. Ayo teman-teman. Ada yang pernah tanya sama saya, sombong itu emang kejahatan? Wah, bukan kejahatan dong ya. Nah, coba coba katakan, kesombongan itu kejahatan bukan sih? Itu keakuan ya, Sesyong ya. Kesombongan ya berarti kan ya keakuannya yang begitu besar gitu ya. Tapi bukan kejahatan loh. Masa sombong aja jahat sih? Gitu. Bisa juga, Syong. Hah? Kalau misalnya karena sombong menyakiti hati orang lain. Oh ya, itu kesombongan yang menyakiti hati orang lain ya. Dan sebenarnya juga bisa merugikan diri sendiri. Ya, ya ada kesombongan kan begini. Saya masih Sung Hema, kamu bisa apa? Jalan berapa kilo? Sung Hema bilang, saya 5 kilo dengan kecepatan sekian. Jadi dalam tempo 20 menit bisa. Payah. Gua 10 menit juga udah bisa. Nah, itu kan sombong. Sombong juga gitu kan. Tapi kesombongan itu bukan kejahatan kan. Jadi kalau Sung Hema, kamu bisa aplikasi ini nggak? Nggak bisa apa ya lu? Nih, gua nih nggak pernah sekolah tapi bisa. Nah, itu kan kesombongan juga. Tapi kan bukan kejahatan. Kesombongan. Mungkin bisa menyakiti Sung Hema umpamanya ya. Ini si Sung Hokai sombong banget, belagu, gaya, gini-gini. Nah, begitu ya. Tapi itu bukan kejahatan loh. Betul nggak? Definisi kejahatan apa dong, Syung? Nah, definisi kejahatan berarti merugikan orang lain, yang membuat orang lain terluka atau merugikan lah ya, istilahnya begitu. Baru kejahatan dong, merugikan. Ya, itu kan tergantung Sesyong Hemanya. Kalau Sesyong Hemanya tidak punya efek dari ngomongan Sesyong yang merendahkan dia, ya mungkin dia nggak apa-apa. Tapi kalau punya efek, misalnya ya, misalnya kalau kita ngomong ke anak kecil atau kita ngomong misalnya ke seorang yang kurang daripada kita punya kelebihan gitu kan, itu kan bisa bikin dia down, bisa bikin dia jadi sakit hati, bisa bikin dia jadi benci. Jadi bisa hal-hal seperti itu. Jadi ya definisi kejahatannya itu ya, kalau bilang merugikan ya bisa merugikan ya. Itu yang kejahatan yang tak berwujud ya. Iya. nggak ada wujud ya, tetapi itu memang bisa jadi kejahatan juga ya, karena membuat orang menjadi terluka atau menjadi apa gitu ya. Ya, misalnya kayak kalau anak-anak suka ada yang ngebully gitu kan. Ya, kan kalau yang dibully itu sampai kayak gimana, melukai hatinya, membuat trauma, kan bisa juga ya. Ya, bisa juga. Ya, oke. Nah, yang lain coba, mana pendapatnya nih? Ayo, ya saya mau sharing. Kalau menurut saya ya, kadang ada kesombongan itu yang dari diri kita sendiri itu nggak tahu gitu loh, kayak sisi dark side begitu loh. Jadi bagi diri saya misalnya, saya merasa itu nggak sombong, wajar-wajar aja gitu kan. Tapi orang lain melihat, kamu sombong gitu kan. Nah, contohnya sih kejadian juga ya, kayak kemarin-kemarin ini gitu kan, saya ada punya grup, 2 grup ya. Tadinya kan 1 grup itu anggotanya banyak, akhirnya dipecah jadi 2 grup. Nah, saya di grup yang satunya, yang satu ada grup induk gitu kan. Nah, terus waktu itu kan karena udah dipecah, nah saya pikir ya saya di grup yang misalnya A1, nah saya di A1 yang grup induknya A gitu kan.
Jadi ya saya perhatiin dari yang grup kita doang A1 gitu. Terus kan bikin list, suruh bikin list daftar ulang tahun gitu. Nah, saya perhatiin yang grup saya doang dong yang A1. Nah, terus yang grup induk bilang, apa, "Kamu sombong," katanya. "Kenapa maksudnya grup induk kamu nggak perhatiin juga?" gitu. Tuh. Padahal kan saya bilang, di grup saya juga udah banyak, kalau Hmm. saya harus perhatiin yang, grup induknya terlalu banyak. Padahal kan, saya juga kerjaannya banyak gitu kan. Nah, terus yang grup induknya bilang, "Oh kamu sekarang jadi sombong," gitu. Padahal saya nggak ada maksud begitu gitu. Hmm. Itu Iya. Sesiung. Jadi, dari sisi saya mungkin kayaknya, mungkin ada dark side yang saya nggak bisa lihat dari diri saya sendiri gitu, tapi dari orang lain dia menganggap saya sombong gitu kan. Tapi setelah itu ya okelah, buat masukan buat saya gitu kan, kalau memang ada waktu kenapa enggak sih saya bantuin juga dia gitu, tapi kalau memang nggak ada waktu ya udah saya perhatiin grup saya gitu. Itu Iya. Sesiung. Jadi kadang kita nggak bisa lihat dari diri sendiri, mungkin orang lain yang bisa ngelihat, sisi gelap kita gitu, dark side kita gitu. Iya, memang orang lain bisa melihat sisi gelap kita. Tapi orang lain juga punya pandangan itu belum tentu benar. Orang Iya, itu siapa gitu ya. betul. Jadi Ya, kalau tadi saya dengar begitu, kalau saya cuma mendengar ya bahwa Ibu Lili tidak mendata mau ada kegiatan gitu kan, mau ada kegiatan dari grup yang lain nggak didata. Kan itu grupnya udah berbeda gitu ya. Jadi iya grup betul yang sih. Ibu Lili yang menjadi adminnya itu adalah tanggung jawabnya, ya kan? Nah, Ya, kalau di grup lain itu tanggung jawab orang sana dong, ya. Nah, pikiran ya. saya sih begitu. Jadi kalau dia bilang, "Ah, sombong lu, kok gua punya nggak didata." Itu sih mungkin cuman sekedar apa ya, cuap-cuap begitu aja ya, karena nggak ada indikasi kesombongan loh. Kalau mau juga dibilang, "Lu males amat sih," gitu ya. Males amat sih gue punya nggak dibikin, nggak didata gitu. Itu kan malas namanya ya, kalau mau dibilang Iya, gitu ya. tapi akhirnya yang grup yang induk itu Hmm, ngomong ke, anggota grup saya gitu, katanya, hmm. "Sekarang, apa, Lili jadi sombong," gitu, "nggak mau bantuin," gitu Oh, kan. Akhirnya ya saya oh, minta maaf juga gitu, saya iya bilang, iya iya. "Oh ya, Iya, saya minta maaf lah kalau memang saya dianggap sombong," dianggap gitu, karena kan sombong. Ya, bagus 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 karena kan bagus. saya, ngurusin grup sendiri juga udah banyak gitu loh. Iya iya iya. Bagus bagus Heeh. bagus. Ya memang gitu ya, maafin aja deh kalau memang mereka punya. Tapi saya mencermati ya, kenapa dia bisa mengatakan Ibu Lili sombong? Sebetulnya mungkin dia sendiri yang sombong. Lu nggak anggap gua lagi sekarang dia. Nah, itu kan. Emang gua udah Iya, nggak dianggap mungkin nih ya, lu karena udah nggak kita mau data udah gua lagi nih ya. Nah gitu. udah Bisa-bisa jadi dia kan anak ya. anak dari grupnya, terus kayak mau berdiri sendiri gitu anggapannya kali. Ah, lu mau udah lepas dari grup gua, lu kayaknya udah gede lu ya. Lu udah nggak Iya, senggahin gua lagi ya gitu. Nah, itu berarti dia sendiri yang sebetulnya saya bilang ada unsur kesombongan dari ketika dia. Makanya hati-hati ya, ketika kita mengatakan orang sombong, mungkin saja kita sendiri yang sedang tumbuh kesombongan itu. Mungkin saja kita. Jadi kalau orang umpamanya dia pakai jam tangan bagus, mewah ya, datang nih teman saya ketemu sama saya nih, jam tangan lebih bagus sama saya. Ya kemarin pakainya cuman Seiko, hari ini kok pakai Rolex gitu ya. Bang, lu sombong banget lu, pakai Rolex dari tadi ini. Nah, orang nggak apa-apa pakai, cuma pakai Rolex datang, saya sendiri yang merasa dikalahkan gitu kan. Jadi saya bilang dia sombong. Nah itu bisa begitu. Padahal yang sombong saya merasa dikalahkan. Ya bisa begitu. Jadi kalau dia pakai baju keren, branded, wah lu sekarang lu hebat lu ya pakai baju brand tuh, udah jarang-jarang datang lu ya. Udah lama lu sekali datang lu, gue liat lu keren-keren begini lu, nyombong lu ya. Nah orang dibilang nyombong lagi. Padahal saya yang merasa dikalahkan gitu. Sebetulnya saya tuh juga sombong. Bener nggak sih begitu? Itu pendapat saya. Gimana secara feeling nih? Iya, tapi dari yang tadi Suci Lili kasih cerita, itu ada satu lagi ya Susyung yang kita lihat ya, bahwa kalau orang bilang sombong, bukan berarti orang itu yang ngomong
yang ngomong apa, dia bilang kita sombong, belum tentu yang dia ngomong tuh betul gitu. Ya. Ya, ya jadi kayak contoh kayak kasusnya Siti Lili, menurut saya sih bukannya sombong ya itu. Ya, istilahnya mungkin kita udah keenakan, ada yang ngurusin. Ya, itu sih cuma perlu penjelasan aja ya. Iya. Tapi dalam hal kita bicara mengenai melatih diri dalam perihal hari ini kan kita bicara topiknya kesombongan ya. Ya, kesombongan itu kan ada kesombongan yang kasar, yang sangat bisa dirasakan oleh orang lain, ya. Dan mungkin kita juga bisa tahu bahwa gue sombong ya gitu. Tapi ada juga kesombongan yang halus yang betul-betul kita nggak tahu gitu. Misalnya ya kadang-kadang kalau kita yang tadi Syung bilang ya, kadang-kadang kalau kita mau ngomong ya, orang nggak nanya. Terus kita merasa kita tahu. Terus kita ngomong gitu. Sebenarnya kalau kita diem, kita renungin lagi, mungkin maksud kita itu pengen pamer bahwa kita tuh lebih tahu daripada orang lain. Bisa begitu kan, Syung? Nah, cuman kita kan merasa kita tahu nih, kita pengen benerin orang nih, kita pengen ngarahin orang nih gitu loh. Nah, tapi itu seolah-olah itu hal yang benar gitu. Tapi kalau kita kadang-kadang kalau kita coba diam, coba kita renungkan, sebenarnya jangan-jangan tuh kita memang pengen supaya orang tahu kita tuh pengetahuannya luas, supaya orang tuh tahu kalau kita tuh cerdas, supaya orang tahu tuh kalau kita tuh kritis. Bisa juga begitu. Nah, justru kalau kita memang mau melatih diri, ya setiap kali kita tanya dulu nih dalam diri kita, sebenarnya orang butuh kita nggak? Orang butuh kita nggak? Terus kalau dia nggak butuh, kita ngomongnya cuma buat apa gitu. Kadang-kadang mungkin hal-hal yang seperti itu ya. Dan saya kadang-kadang suka berasa gini ya, kalau mendengarkan misalnya nih, dengan semakin berlatih mindfulness, kan lebih aware nih. Kalau tutup pintu, udah aware gitu. Oh ini pintu saya tutup. Kalau dulu kayaknya sebodoh amat, gubrak gitu kan. Nah, sekarang di satu sisi kita udah mulai melatih nih, melakukan segala sesuatu dengan awareness. Tapi kita hidupkan sama orang-orang nih. Begitu orang di sekeliling kita melakukannya tanpa awareness, misalnya buka keran suka-sukanya, tutup pintu jebrak doang gitu kan. Kalau jalan bak bikbuk petang-tang peteng-teng gitu. Terus kan kita jadi karena kita udah berlatih, terus kita berdampingan dengan orang yang seperti itu, kita itu tuh jadi kesel gitu. Nah, awalnya saya merasa saya benar kesel karena dia salah. Tapi perlahan-lahan saya berpikir, sebenarnya ini adalah kesombongan yang kata kemarin Rinpoche itu yang delicate, yang sangat halus. Jadi sekarang begitu ada di dalam diri saya, walaupun tidak terucap ya, tapi ada satu komplain, saya tuh mulai berpikir, sebenarnya nih karena gua nggak kayak dia, gua nih sombong loh sebenarnya. Itu sih Sesyung. Ya, memang demikian. Kayak tadi di video juga ya. Ketika kita mengkoreksi orang lain, ya
ketika mengkoreksi orang lain, apa sih motivasi kita saat itu? Nah, kita mesti tahu nih, kalau kita belajar mindfulness ini, kita mesti tahu ketika kita mengkoreksi orang, apakah kita kepengen memang orang itu mendapatkan yang baik, atau kita merasa diri kita lebih pintar. Nih, sini gue benerin nih. Nah, lu mesti begini, gini, gini, nih. Ah, lu bego. Istilahnya kalau orang biasa suka begitu ya. Itu kan artinya sombong. Ya, ada juga yang memang mengkoreksi, ya nanti ketahuan sebetulnya dari cara-cara mengkoreksi orang itu ya, cara-cara berbicaranya juga ketahuan bahwa kita itu sombong atau enggak waktu mengkoreksi itu. Jadi mengkoreksi, memperbaiki orang-orang. Nah, kenapa memperbaiki? Kan katanya saya udah belajar ini loh, saya udah belajar mindful, saya udah lebih mindful, saya udah lebih ngerti, saya lebih tahu. Itu juga udah mulai ada kesombongan. Saya lebih tahu. Saya lebih tahu. Ya, saya sudah lebih tahu, saya sudah lebih baik, saya sudah lebih ini, lebih itu. Ini hati-hati. Jadi ketika kesombongan-kesombongan itu muncul, ya, yaitu artinya kita masih apa namanya pelatihan dirinya, asah dirinya masih belum cukup, masih butuh diasah lagi. Ya, jadi karena eh, dari ucapan-ucapan, dari sikap-sikap itu, tentunya banyak orang kan nggak suka sama yang sombong gitu ya. Jadi kalau kita mau banyak berhubungan, menjalin networking, menjalin hubungan-hubungan baik sana sini, ya tentunya kita harus menjadi orang yang supel, orang yang mudah dilayani, ya dan sangat bisa apa mudah beradaptasi. Jadi kalau orang sombong itu kan sering nggak mudah diajak ke sini. Kenapa? Sama dia? Ah, enggak lah. Orang kayak gitu, enggak lah, nggak mau gue. Nah, ini ini juga kan artinya ada kesombongan tuh ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau dalam bergaulan memang kita sebaiknya kita menjadi orang yang supel, yang selalu siap membantu, ya. Orang yang penuh dengan keramahan. Nah itu. Kalau orang yang sombong kadang sulit sulit jadi orang yang ramah ya. Betul nggak? Coba apa asumsinya Bapak Ibu? Ayo, teman-teman yang lain. Hmm. Nah, Sagita nih boleh dong sharing. Ya, Sagita namanya Sagittarius nih ya. Maaf, baru join. Oh, baru Iya, join. Iya, sorry. iya. Oh, Tadi sempat nyimak soal kesombongan itu. Tapi saya setuju Nah, itu. Saya setuju sih dengan itu. Pada saat kita masih merasa berpatok pada benar dan salah, saya benar, kamu salah, kan sebetulnya masih ego ya Pak ya. iya Menurut saya, betul. kalau kita masih main ego, berarti level kesadaran kita masih di force mungkin ya. Belum masuk ke power. Sementara kalau di level kesadaran power itu ya itu dia. Semua orang pasti, kita mengerti. Tahapan pertamanya kita harus ngerti dulu. Semua orang pasti punya alasan mengapa dia mengambil keputusan seperti itu. Not about saya benar atau kamu salah, tapi pilihan di kita adalah pada saat ini membuat kita merasa tidak nyaman, terasa toksik untuk diri kita, ya kita menjauh aja. Kalau saya sih gitu sih. Baru sampai situ pemahaman saya. Tapi kalau untuk dulu saya orang yang easy judging sama orang, dan semua itu harus sesuai dengan idealisme saya gitu. Benar ini, salah itu seperti ini gitu. Dan orang itu lemah itu tidak boleh gitu. Tapi pada akhirnya ya itu, dengan mengerti, understanding, unconditional love gitu, cinta tanpa syarat, ya udah kita berikan kasih sayang tanpa kita tapi jangan sampai kita nggak menyayangi diri kita sendiri gitu. Jadi gitu, kapan kita harus berada di sana dan kapan kita harus mundur. Tentang itu sih kalau menurut saya. Maaf kalau salah, mohon dikoreksi atau kurang tepat. wah ini bagus sekali ya, nih Ibu Sagita ya. Waduh, salam kenal ya. Saya baru tahu juga ada Ibu Sagita nih. Jadi Sagittarius ya bintangnya ya. Ya, Capricorn jadi kebetulan mama saya salah kasih salah kasih nama itu. Karena lahir di Desember disangkanya Sagittarius. Maaf, kesalahan
kesalahan yang membawa kebaikan ya. Iya. Ternyata nama Sagita membawa hoki kali. Amin. Terima Ya, kasih. oke. Jadi memang begitu ya, kita suka menjudge orang-orang, menjustifikasi. Kenapa sih dia begitu? Dia nggak boleh begitu dong, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, sesuai dengan apa yang ada di persepsi Benar kita. atau salah? Harusnya begini. Iya, harusnya begitu dong. Benar atau salahnya tuh seininya kita gitu ya. Berdasarkan pandangan kita sendiri, kadang kita nggak tanya kenapa ya dia melakukan itu. Nah, kita tanya dulu dong, kenapa? Karena tadi kita bilang setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada sebab-sebabnya dia melakukan demikian gitu loh. Kenapa dia ngomong itu? Pasti ada sebabnya. Jadi kalau kita mengetahui sebabnya, tentunya kita mungkin tidak lagi menghakimi, ya. Ketika kita tahu apa sebabnya. Kalau kita nggak tahu sebab-sebabnya, main hakimin aja gitu kan. Jadi ada orang umpamanya apa ya contoh yang banyak terjadi itu ya. Kadang ada orang kan suka umpamanya kita bilang ya. Oh, ada umpamanya masuk ke ini deh, masuk ke rumah orang ya. Ada orang-orang kan kalau masuk ke rumah orang kan sopan, copot sepatu gitu kan. Tapi ada orang yang nggak tahu, pokoknya jalan nyelonong aja masuk gitu ya. Ini siapa sih? Nah, kenapa dia begitu? Oh, ternyata dia orang dari mana yang memang tidak memiliki budaya demikian. Nah, kan kita jadi ngerti, oh, maaf loh Bapak, kalau kita di sini budaya kita kalau masuk itu mesti copot sepatu. Ya kan gitu, bukannya, kurang ajar kamu, nggak tahu diri ya gini-gini. Kan kita udah langsung menghakimi gitu. Orang itu bingung, kenapa gua nggak tahu diri? Masuk rumah orang nggak copot sepatu. Oh, di sini mesti copot sepatu ya kan ya. Nah, kan bisa demikian ya. Itu contoh yang ini mungkin kalau kurang tepat ya, tapi ada yang lebih tepat lagi. Coba silakan yang lain gimana? Oke, ayo teman-teman siapa yang mau sharing? Ya, tapi tadi Ibu Sagita ada ikut nonton videonya tadi? Enggak. Enggak, baru masuk. Baru Oh, join. nggak sempat ya. Sayang Iya. banget ya. Saya cuma lihat ininya aja, previewnya aja lah. Jadi layarnya doang. Oh, tinggal layarnya doang ya ini ya. Iya, itu dia secawan teh kesombongan. Jadi tadi bercerita memang betapa kesombongan itu selalu ada di dalam setiap manusia ya. Cuman kadarnya memang beda-beda. Terus kemudian karena kita belajar mengasah diri untuk menjadi lebih mindful, tentunya kita juga harus bisa mendeteksi ketika kesombongan kita itu muncul. Sehingga kita kalau kesombongan itu kita udah bisa deteksi lebih dini, semakin kita semakin nggak sombong jadinya gitu. Karena kita tahu itu kesombongan. Kalau kita nggak tahu kan kita udah petantang-petenteng dulu, orang lain udah ngomongin, lu jangan begitu dong, gaya lu kok lu begini banget sih, kayaknya arogan banget sih gitu, sombong banget sih. Oh begitu ya. Nah, sampai ada orang yang memberitahu kita, kita baru tahu. Nah itu berarti kan kita nggak mampu mendeteksi. Oke. Jadi kemampuan diri kita ditingkatkan, gitu. Ya. Ayo Sekarang yang lain. Ini Suci ada Ami, Ibu Suci Ria, Ami. Ibu Ami. Iya. Ibu Ami pasti baik cerita-ceritanya nih. Iya. Selamat Pengalamannya malam. udah banyak. Iya. Iya, malam. Menyimak aja dulu, tapi ada sedikit nih mungkin pertanyaan, bukan sharing tapi pertanyaan. Kadang-kadang kesombongan itu kan identik dengan sesuatu yang lebih dari lawan bicara kita gitu, atau kita berhadapan dengan orang kita merasa lebih, itu kesombongan gitu ya, Sisyung Sejek ya. Iya. Tapi ada sesuatu kerendahan hati yang sombong menurut saya gitu. Jadi saya pernah suatu ketika diundang satu reuni alumni gitu di rumah yang megah sekali. Kemudian kata sambutan dari tuan rumah mengatakan, selamat datang di gubuk kami yang sederhana ini. Nah, itu bentuk apa itu, Sisyung Sejek? Bentuk kerendahan hati yang sombong atau memang kerendahan hati yang setulusnya?
Itu aja pertanyaan saya. Wah, pertanyaannya sulit banget, Ibu Ami. Saya tanggepin Soalnya, boleh, Susyong? ya silakan Suci. Ya, kalau menurut saya yang seperti itu kita anggap bercanda. Bercanda. Basa-basi ya. Mungkin kalau saya bilang itu Bercanda gitu. basa-basi. Jadi istilahnya kalau saya menganggapnya orang itu tidak serius ya, tapi ya bercanda gitu kan. Dan kan kalau kita juga mau timpalin kan kita bilang, dasar kamu rumah begini mewah masih mau dibilang gubuk gitu. Kan kita bisa begitu ya. Jadi take it easy aja. Dan kalau itu menyangkut orang lain, kadang-kadang buat pembelajaran buat kita jangan begitu. Ya, Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah bagaimana kita mengamati diri kita. Seperti tadi Suci Sagita lagi bilang gitu kan. Kadang-kadang kita didasarkan pada benar atau salah. Jadi kita merasa benar kalau kita ngomong kayak gini. Atau kita merasa kita benar, orang lain salah gitu. Nah, di satu sisi dengan kata benar atau salah, kita mau perfeksionis ya, mau bikin itu perfect, ini harus begini, nggak boleh begitu gitu. Padahal sebenarnya ada yang namanya bukan hitam sama putih aja, bukan benar atau salah aja, ada juga yang jalur abu-abunya gitu loh. Yang tadi Sesyung Oklay bilang, ada alasan loh kenapa dia begitu. Dan kalau kita mau dengan tenang, dengan sunyi mengamati, kita akan lihat bahwa sebenarnya orang ini berbuat begitu, yang muncul dari kita adalah bukan perasaan tidak suka, tapi muncul perasaan belas kasihan. Sebenarnya kan begitu. Dan inilah yang mungkin satu step lagi di mana kita berlatih kebijaksanaan ya, di mana ada kata-kata yang dibilang bahwa yang pernah saya sampaikan, understanding people is a miracle. Jadi begitu kita mengerti kenapa orang ini begitu, sekaligus kita jadi merasa nyaman dan kita terhindar dari kesombongan kita. Kira-kira nangkep nggak ya, teman-teman? Jadi kalau ya, nangkep nggak nangkep, pokoknya udah ketangkep nih. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita merasa ini orang kenapa sih begini gitu kan. Nah, kita seolah-olah dia ini salah dan pikiran kita itu yang benar gitu. Tapi begitu kita dengan dengan hati-hati melihat, oh ya orang ini dengan background seperti ini, dengan latar belakang seperti Itu ini, dia. gitu kan. Itu dia. Ya, dengan kita mengerti kayak gitu, yang ada adalah perasaan welas asih kita yang muncul. Iya, betul. Jadi berkebalikan dari bahwa kita benar, dia salah gitu. Itu kan udah jadi yang tadi kali ya, delicate gitu loh, yang kesombongan yang halus gitu. Karena kita merasa kita benar, orang ini salah gitu. Iya. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan melihat orang lain sombong, tetapi bagaimana kita mencari dan melenyapkan kesombongan yang muncul. Kita bisa tahu bahwa kita ini sombong, kita bisa, yang tadi Susyong Okelay bilang, bahkan sebelum kesombongan itu muncul, kita udah sadari. Ya. Terputus nih, Cewileng nih kelihatannya nih. Udah, keputus. Oh, udah ya? Udah. Oh, udah. Ya. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang Ibu Ami, Ami ya, bahwa
dalam namanya kita mengasah diri, yang kita asah adalah diri kita, bukan diri orang lain. Mengasah dan mengasuh diri kita, ya. Jadi kita mempelajari berbagai hal, juga belajar meditasi, belajar bagaimana mindful, ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi berbagai berbagai pikiran yang muncul, ya, berbagai keinginan yang muncul, itu semuanya adalah kemampuan mendeteksi diri dengan lebih dini, lebih bagus ya tentunya. Nah, ketika seseorang mengatakan bahwa selamat datang di gubuk kami yang sederhana ini, gitu ya. Ya, walaupun rumahnya besar gitu ya. Rumahnya 1000 meter, ada kolam renang segala ya. Tapi kan dia berkata gitu, dia merendah, maksudnya merendah. Mungkin juga ada jokes, ya, ada seperti canda-candaan lah. Tapi dia nggak bermaksud, mungkin dia nggak bermaksud untuk menyombongkan ya. Karena banyak orang juga memang kalau berbicara, ya selamat datang di gubuk kami, selamat datang di rumah kami yang kecil ini, atau yang sederhana ini. Silahkan dicicipi makanan yang sederhana ini. Semoga makanan ini bisa disukai. Semoga tempat ini ya bisa membuat Anda nyaman dan lain-lain. Itu kan ucapan-ucapan yang membuat agar tamunya bisa lebih 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 santai, lebih rileks. Coba kalau dia bilang, selamat datang di istana saya yang besar ini. Waduh, Ibu Ami bahkan melotot, ini orang sombong banget di istana saya yang besar, kan gitu ya. Jadi ya memang begitu sih. Jadi ketika orang itu berbicara, sebetulnya kalau kita mau mendeteksi kesombongan itu, bukan orang itu yang kita deteksi, tetapi tadi C. Willeng mengatakan diri kita mendeteksi apa yang muncul di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita menjudge orang begini begitu berarti problemnya ada di dalam diri kita. Jadi namanya mengasah diri adalah mengasah segala macam problem-problem yang mungkin timbul di dalam batin kita. Jadi demikian ya yang kita namanya melatih diri. Ini ada yang raise hand nih, ya. Nih, saya udah view. Ria raise hand. Ibu Ria, silakan Ibu Ria. Ya, selamat malam. Wih, rambut baru nih. Dan ya, malam. Waduh. Tutup aja ya. Nggak apa-apa, kan kelihatan rambutnya selamat baru. Malam dan Willeng Sece. Selamat malam Hema. Kalau sayang sekali tadi videonya saya tidak sempat lihat karena kebetulan warawiri ke sana kemari dan baru sempat masuk ke dalam daily mindfulness ini. Kalau untuk saya sih kesombongan itu adalah sesuatu yang ingin saya sembunyikan. Sehingga saya menjadi sombong supaya nggak terlalu terlihatlah kelemahan saya atau faktor X yang lain dalam diri saya. Misalnya seperti itu. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau yang tadi mengenai gubuk, datanglah, mampirlah ke gubuk saya akan melihat siapa yang berkata. Ya kan? Bisa juga dia kalau misalnya Ibu Willeng yang ngomong, saya pasti anggap beliau itu bercanda banget gitu kan. Atau mau menghibur diri saya atau bagaimana supaya saya itu tidak, maaf ya Bu, saya pakai contoh, supaya saya tidak terlalu minder datang ke rumahnya, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang berbicara itu ya gimana, kita lihat situasi dan kondisi dari keadaan itu sendiri. Terima kasih. Jadi kata-kata yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, jadi bisa memiliki efek yang berbeda lagi, gitu ya, Ibu Ria ya? Iya betul, Sesyong. Ya. Ya. Dan Ibu Ria tadi mengatakan bahwa saya suka menyembunyikan, gitu ya, menyembunyikan. Nah, itu memang umum sih ya. Orang menyembunyikan, orang nggak kepengen orang tahu bahwa begini gitu.
Saya dulu nggak kepengen orang tahu bahwa saya nggak sekolah gitu ya. Tapi kemudian belakangan saya udah ini, saya selalu sudah menjadi tidak peduli lagi ya. Jadi tidak malu lagi. Nah, tidak malu lagi mungkin juga boleh menyebut tidak sombong lagi ya. Karena dulu sombong. Artinya sombong apa? Saya nggak mau orang tahu bahwa saya sekolahnya cuma sampai SMP aja, bahkan nggak lulus SMP gitu ya. Saya nggak mau orang tahu. Itu kan sombong namanya sebetulnya. Tapi saya bilang nggak sombong lah, saya cuma malu aja. Itu sombong. Saya itu sombong. Saya takut diketahui orang bahwa saya orang yang tidak sekolah. Wah, nanti orang-orang underestimate pada saya nih. Ya, orang-orang nanti bisa melihat saya begini, begitu, gitu. Nah, kan ada kekhawatiran seperti itu. Itu kesombongan. Yung saya tanya dong, ya. Kalau sombong itu dengan terkebur, kalau terlalu sombong kan hati-hati lu, jangan terlalu sombong, nanti lu terkebur gitu ya, Yung. Itu gimana tuh Yung maksudnya? Takabur. Namanya bukan terkebur ya, takabur. Bahasa Indonesia tuh tulisannya takabur. Orang yang takabur itu adalah orang yang suka berbicara besar-besar tentang dirinya, membicarakan kehebatan dirinya, arogan gitu ya. Sama dengan sombong, Yung. Ya itu pasti kan awalnya dasarnya ada kesombongan. Jadi itu packagingnya aja. Jadi kesombongan juga dengan packaging yang begini gitu ya. Dia membangga-banggakan dirinya. Itu kesombongan yang kasar, takabur. Kesombongan yang kasar. Kalau kesombongan yang halus, nggak diketahui orang. Diam-diam. Kecuali dia sendiri yang tahu. Dan kadang-kadang dia sendiri juga nggak tahu. Dia merasa hanya, ya iya saya memang harus begini dong. Ya, nah, padahal itu sombong. Kenapa saya mesti mengakui bahwa saya nggak sekolah, gitu ya? Nah, bisa dipandang orang, dipandang remeh dong. Nah, nggak mau, saya nggak mau dipandang remeh. Nah, itu sebetulnya sombong, nggak mau dipandang remeh. Banyak tipe-tipe kesombongan ya. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti bahwa dia itu sombong. Misalkan begini, ada orang ya, kita bantu. Saya bantu orang ini. Lalu kemudian ketika bantuannya itu dia merasa nggak cukup atau gimana ya, lalu dia minta, terus saya bilang nggak bisa gini-gini. Udah deh Pak, kalau nggak mau bantu nggak usah bantu lagi deh. Tuh, itu sombong loh, ya. Jadi seakan-akan kelihatannya oh itu dia nggak suka sama kita gini, tapi sebetulnya itu ada kesombongan. Kalau nggak mau bantu nggak usah bantu Pak. Tuh. Jadi artinya saya udah bisa sendirilah, lu nggak usah banyak inilah. Nah, itu juga kesombongan. Coba dan diperhatikan ya, kalau ada orang datang sama kita gitu kan, terus kemudian dia mau begini mau begitu, kita bilang nggak bisa gini, ya udah dah nggak usah Pak, udah nggak usah. Wah, nah, itu kesombongan kan, artinya nggak usah lah, emangnya lu pikir gue siapa nih, nah kira-kira gitu ya. Nah, dia ada orang kan artinya mohon maaf kan kalau ada urusan apa gini, ya udah Pak, nah 100, nah nggak bisa 300. Oh, udah nggak usah, ya sama sekali nggak usah. Ah, itu sama, artinya dia arogansi itu. Lu kira gua siapa nih gitu. Nah, lu kira gua siapa? Jadi kata-kata atau yang bersifat seperti itu adalah kesombongan. Dan itu bisa diucapkan, bisa nggak diucapkan. Kalau nggak diucapkan itu namanya lebih halus. Kalau diucapkan itu kan lebih kasar. Orang lain jadi tahu. Lu kira gua siapa nih? Wah, teriak lagi kenceng-kenceng, gebrak meja lagi. Ah, orang tahu. Arogan banget. Itu arogan. Ya, sombong. Kalau takabur kan, lu tahu nggak nih? Waduh, gua ini gua yang megang wilayah ini, gua jagoan di sini. Ah, gitu. Gua nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak. Wah, gua anti bacok, anti tembak, cuman nggak anti miskin aja nih. Kira-kira gitu ya. Jadi merasa dirinya ini, itu takabur. Begitu, ya Ibu Ria, ya, yang saya pahami ya. Dan tentunya yang lain juga banyak yang paham juga. Silakan ditambahin dan dikoreksi. Silakan. Ayo. Ada lagi yang mau share? Baik, Kanan Yung. Nah, atau Ibu Sagita mau nambahin nih. Soalnya saya lihat Ibu Sagita nih, wah ini juga banyak
suka apa ya? Suka meneliti nih ya, menganalisa gitu ya. Silakan. Izin. Ilmunya udah tinggi, Siong. Hah? Sebetulnya Ilmunya udah tinggi. Ya, ilmunya tinggi. Ya. Jadi gini, sebetulnya kan setiap kita berinteraksi sama orang itu yang harus kita sadari adalah kita akan mengalami, kalau di ilmu fisika yang saya itu nggak terlalu paham tapi suka gitu ya, apa namanya, menyimak mengenai hal ini, kita tuh akan mengalami yang namanya quantum entanglement. Nah, Itu bahasanya nih, saya baru tahu nih. jadi Quantum kita entanglement nih, apa nih? jadi kita secara apa namanya, secara frekuensi secara apa namanya ya, kita akan terhubung dengan orang itu gitu. Dan frekuensinya pada saat kita baru ketemu, misalnya kita frekuensinya lagi tinggi nih gitu ya, happy, apa namanya, pokoknya positif gitu. Tiba-tiba mendengarkan orang ini, melihat orang ini dan lain sebagainya, itu akan memberikan respon terhadap kita, either frekuensinya jadi turun atau jadi naik, tambah naik, atau tetap di tempat dan kita mempengaruhi dia, kan seperti itu ya. Nah, harus disadari dulu bahwa pada saat kita ketemu orang itu akan ada benang tidak terhubung atau tali tidak terhubung yang akan menghubungkan kita dengan dia gitu. Nah, itu tapi kita selalu apa ya? Gini, kembali lagi, kita jangan ngelihat keluar, tapi apa yang kita niatkan untuk berinteraksi dengan orang itu gitu. Dari kitanya niatnya apa? Contoh gini, kalau tadi mungkin ada yang ibu juga cerita, kalau ada orang yang ngomong begini, oke. Dari awal kita pada saat anggap kita yang bicara ya. Pada saat kita bicara ini tujuannya untuk apa dulu? Oh, saya cuma mau menyampaikan suatu kebaikan, semoga bisa diterima, tapi setiap orang kita harus paham bahwa tidak akan semua orang bisa menerima itu dengan baik. Jangan marah kalau nggak diterima, dan kalau misalnya dibantah ya sudah gitu, ya sudah, nggak apa-apa, itu kan penerimaannya beliau. Yang penting dari saya menyampaikan ini atas sebagai bentuk kasih sayang saya yang tanpa syarat kepada sekeliling saya, kepada seluruh umat gitu. Semoga memberikan kebaikan. Niat itu aja, stick to your own plan gitu ya, jangan geser gitu. Apapun responnya. Nah, itu dia tuh. Manusia ini, nah kita dari situ bisa sadar sih Bu, pada saat kita datang, misalnya kayak tadi Ibu yang cerita bahwa datang ke gubuk kami yang sangat sederhana, pada saat kita merasa kok ngomongnya gini sih, rumahnya mewah padahal gitu ya, itu yang harus dievaluasi. Betul Pak, saya setuju Pak, setuju sekali saya, adalah diri kita, kok gue ngerasa gini ya gitu, kenapa ya, padahal saya datang ke sini niatnya baik, memenuhi undangan, menyenangkan yang punya rumah, memberi penghargaan terhadap yang undang, kan seperti itu ya. Nah, jadi yakinkan, pastikan bahwa diri kita itu akan tetap selalu positif. Seperti itu sih kalau menurut saya, karena ya tadi entanglement itu nggak akan bisa apa namanya, nggak akan bisa kita hindarin begitu. Jangankan sama orang yang kita niat datang ke sana ketemu dia. Terkadang kita lagi di jalan nyetir misalnya, tiba-tiba ada orang nyebelin, kenal juga enggak gitu ya, rencana ketemu dia nggak ada gitu kan. Terus kita merespon gitu, sepersekian detik kita akan merespon misalnya apa gitu ya, misalnya kita greget atau marah atau apa gitu. Kan tanpa kita sadari frekuensi kita yang tadinya berangkat dari rumah happy itu jadi turun kan. Gitu. Itu ya karena tadi entanglement tadi itu tidak bisa kita hindari. Makanya kalau nggak salah Bu, ini yang pakar-pakar meditasi nih, ada katanya, betul apa enggak sih gitu ya, saya ingin tahu, apa namanya, ada bahkan meditasi untuk cutting cord. Jadi kalau habis kita nerapi orang, kalau habis kita pergi ke suatu tempat sampai ke rumah, itu kita netralisir dulu dengan yang tadi tuh, cutting cord, menetralisir semua energi yang kita bawa dari luar gitu, dan kembali fokus pada dalam diri kita, terus membagikan kasih sayang itu sama orang-orang di rumah. Nah, itu saya juga perlu diskusi nih, seperti itu sih kalau menurut saya. Intinya adalah apapun yang kita temukan di luar, itu kita harus sadar bahwa, oh saya pasti akan terhubung dengan dia. Dan pertanyaannya, saya akan tetap pada rencana awal saya atau saya akan berubah menjadi seperti dia. Seperti itu sih Pak. Wah, bagus sekali ya. Ini apa? Kayaknya Ibu Sagita ini apa, ahlinya NLP kayaknya ini ya. Enggak Pak, bukan, saya seneng dengerin yang gini justru karena ini ya? dapat Ya, ilmu ya, lagi. ya. Kalau tadi cutting cord itu saya juga nggak tahu ya, cutting cord mungkin yang Pak Agus Hartono ya, karena beliau itu belajar hipnoterapi ya, dan beliau itu mungkin yang tahu, atau Pak Hengki ya, beliau tahu.
Jadi Mau tanya tuh tadi istilahnya apa ya tadi yang quantum terhubung entanglement. itu? Apa itu ya quantum entanglement? Quantum entanglement itu adalah quantum entanglement. Entanglement. Dari huruf entanglement. Jadi itu adalah energi yang bukan intangible ya, entangle ya. Jadi dia itu ada energi yang terhubung antara kita dengan apapun yang kita temui, baik itu manusia maupun yang bukan manusia, dan kita pasti akan koneksi, merasa kalau suka. Frekuensinya sama, nyambung dia gitu kan ya. Sebetulnya terkadang frekuensinya nggak sama pun kitanya pengaruh atau tidak gitu. Dia akan bisa mempengaruhi kita atau kita yang mempengaruhi dia atau justru tidak sama sekali gitu. Contoh misalnya kita ngelihat sesuatu yang bau lewat satu tempat yang bau, tanpa kita sadari kan frekuensi kita jadi turun ya, bawaannya kesel, marah, nggak enak, nggak nyaman. Nah itu kan bagaimana tetap pada frekuensi kita yang terbaik gitu. Seperti itu sih. Itu contoh simpel. Apalagi ketemu orang, namanya orang itu niat kita mau bikin orang yang curhat ini jadi terhibur, yang ada kita tanpa sadar pulang ke rumah tuh jadi kayak punya pikiran negatif gitu. Itu saya dulu sih sebenarnya. Saya belajar dari diri sendiri. Ya. Jadi pokoknya gini, ada teman saya suaminya selingkuh misalnya. Terus dia cerita, udah sampai ke rumah, tiba-tiba saya lihat kenapa suami saya hari ini WhatsApp-nya cuma segini ya? Kenapa ya begini? Pikirannya kemana-mana. Jadi kayak dikasih ide gitu. Jangan-jangan iya kalau gini. Dapat ide jadinya gitu ya. Jadi kayak gitu. Karena energi dari dia ini saya tidak bisa untuk melindungi energi saya sendiri, tanpa saya sadari energi saya kesedot sama dia. Kenapa? Karena saya selalu melihatnya keluar. Yang tadi Bapak, jadi kita jangan melihat keluar, lihatnya ke dalam diri kita. Kalau kita merespon sesuatu itu negatif, tanyakan kenapa kamu merespon negatif, bukan apa yang kamu temui itu negatif. Itu mau dia negatif mau enggak, kamu nggak ada urusan sebenarnya, selama kamu bisa bertahan positif. Niat saya baik kok, ya dia begitu, ya udah, oke, ya udah. Jadi jangan dipikirin gitu loh, jangan semuanya dipikirin, karena kita cukup ngelihat ke dalam aja, jangan terlalu banyak lihat keluar. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya. Terima kasih ya Ibu Sagita atas sharing-sharingnya, nih bagus sekali. Nah, yang lain gimana? Ada yang mau ini lagi? Sekarang sebetulnya udah lewat dari jam 8 nih, jam 8.25 ya. Gimana? Ada lagi yang mau sharing? Oke, kayaknya udah. Si Inge, gimana si Inge? Si Inge ada? Nah, mungkin mau sharing? Nggak ada lagi yang lain? Ibu Mary, Ibu Ria, Ibu Lili udah cukup? Oke, kayaknya udah cukup ya. Kayaknya kita udah cukup ya. Kita terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaan di malam ini, atas kehadirannya malam ini untuk sama-sama saling berbagi, saling mengisi, ya, saling belajar ya. Jadi semoga kita semua mendapatkan manfaat-manfaat ya, dan semoga kita tetap terus menjaga semangat kita untuk terus belajar, jangan pernah berhenti belajar ya. Semoga kita akan menjadi semakin baik ya dalam berbicara, dalam bersikap, dan dalam bersosialisasi. Tentunya demikian harapannya. Terima kasih. Selamat malam dari saya. Silakan Ibu Meleng. Ya. Selamat malam. Ya, terima kasih Sosyo Hoklai dan teman-teman semua yang sudah join ya di acara kita Daily Mindfulness ini. Ya, kembali nanti kita tunggu tahap 2-nya ya Sosyo Hoklai ya. Yep. Mengasah diri tahap 2-nya. Dan tentunya karena kita judulnya mengasah diri ya. Hari ini kita lebih aware lagi bagaimana melakukan observasi kepada diri kita ya. Kepada diri kita melakukan observasi. Jadi kita lebih melihat ke dalam diri ya. Itu intinya. Dan kesombongan ini cuma salah satu bagian yang kita pakai untuk mengasah diri.
Nanti di sesi berikutnya di tahap kedua, Sesyong Hoklai akan bawakan mengasah diri yang 2 dengan hal yang topik yang selanjutnya ya Sesyong Hoklai ya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat istirahat ya. Ya, bye-bye.